Hai, selamat datang di Biblians. Well, kali ini aku mau bahas dari mana asal Injil. Oke, kita orang Kristen sama-sama tahu bahwa Injil atau Perjanjian Baru ditulis oleh para murid Yesus, para rasul. Dan jelas ini adalah tulisan manusia, karena mereka manusia. Tetapi isinya tentu diwahyukan oleh Tuhan, berasal dari Yesus sendiri, berasal dari Roh Kudus. Dan hal ini bukan cuma kita yang tahu, tapi non-Kristen, non-believer seperti teman-teman kita yang Islam juga tahu tentang hal ini. Bahkan ini sering mereka pakai sebagai ejekan. Ada orang Islam yang kurang tidak dewasa yang mengejek perihal hal ini. Bahkan ada yang menghina atau bahkan menjadikan alasan untuk gak bisa percaya Alkitab, khususnya Perjanjian Baru atau Injil. Mereka bilang, kitab kalian kan tulisan tangan manusia, Alkitab kalian kan bisa dikotori manusia karena itu kan tulisan tangan manusia, Alkitab kalian kan udah dikotori manusia, udah diubah-ubah, udah korup dan sebagainya. Itu mereka jadikan alasan. Berbeda dengan kitab mereka yang kata mereka, beda dengan kitab kami lah, berasal langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, langsung diwahyukan, diturunkan. Nggak mungkin salah. Kalau kalian kan banyak salahnya karena manusia yang nulis, bla 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 bla. Ya itu banyak kita dengar dari teman-teman yang Islam, bahkan dari ustadz-ustadz yang terkenal. Itu sering juga dibahas di antara mereka. Oke, kita no problem dengan hal itu. Mereka bilang, kitab kalian tulisan manusia. Ya, memang iya. Fakta sejarah Alkitab, dalam hal ini khususnya Perjanjian Baru, memang ditulis manusia. Dari Matius sampai Wahyu, yang nulis memang manusia. Itu sejarah, gak bisa kita bantah. Dia no problem mengakui itu. Gak masalah. Nah, tapi yang aku bahas hari ini, di sini letak problemanya. Bagaimana dengan Al-Quran? Apa yang Al-Quran katakan tentang asal-muasal Injil? Yuk kita baca di Quran surah Maryam ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Well, berdasarkan ayat barusan, Injil atau Alkitab berasal dari Allah kepada Isa. Injil diberikan langsung oleh Allah kepada Isa, sebagaimana Al-Quran diberikan Allah, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Mungkin kalian udah tahu letak problemnya di mana. Mana yang mau kita percaya? Mana yang mau kita ikuti? Teman-teman Islam, orang Islam mengejek, ya kitab kalian tulisan manusia, Injil kan Perjanjian Baru tulisan manusia. Bahkan ada yang komen di salah satu videoku, Perjanjian Baru kan ditulis jauh setelah Yesus udah gak ada. Ada yang komen begitu, dan itu no problem. Itu fakta sejarah. Memang Alkitab ditulis setelah Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Kami gak punya masalah dengan itu. Tapi seperti yang punya masalah kalian, karena kalian mengejek itu, kalian membilang-bilang itu, tapi Al-Quran kalian bilang sebaliknya. Justru Injil, kata Al-Quran, berasal dari Allah kepada Nabi Isa. Kok bisa umat Islam bertentangan dengan Al-Quran sendiri? Padahal ini adalah kitab kalian. Mana yang benar antara ucapan kalian berdua ini? Apakah kita mau percaya Al-Quran bahwa Injil berasal dari Allah, diturunkan kepada Nabi Isa di Yerusalem pada abad pertama? Atau mau percaya, atau mau ikutin kalian yang selalu mengejek, tulisan tangan manusia, ditulis setelah Yesus sudah gak ada, diubah-ubah dan sebagainya. Mana yang mau kita ikuti? Kok bisa kalian bertentangan dengan kitab kalian sendiri? Itu first problemnya dari topik kita kali ini, teman-teman. Oke, berikutnya mungkin ada yang bilang, Injil yang dimaksud di Al-Quran itu bukan Injil orang Kristen. Beda itu, Injil orang Kristen memang tulisan manusia, tapi yang dimaksud di Al-Quran, Injil yang benar-benar dari Allah kepada Nabi Isa. Beda. Oke, fine. Kita ikuti aja alur mainnya. Katakanlah memang Injil yang dimaksud di sini bukan Injil yang kami miliki sekarang, atau bukan Injil yang ditulis oleh Matius, Yohanes, Paulus dan sebagainya. Katakanlah begitu. Jadi Injil yang dimaksud di Al-Quran bukan ini. Lantas problem kedua dari sini. Pertama, mana Injil itu? Mana Injil kalian berarti? Ini Injil kami, beda kan? Beda toh? Ini tulisan manusia. Yang dimaksud di sini datang dari Allah. Beda toh? Jadi mana Injil kalian? Kemana? Silakan cari. Coba tunjukkan kepada kami mana Injil kalian yang bukan tulisan manusia seperti ini.
yang diturunkan dari Allah langsung kepada Isa, mana? Hilangkah? Lenyapkah? Setauku bukannya Allah berjanji untuk menjaga atau memelihara Taurat, Zabur, dan Injil supaya tetap terjaga. Bukannya begitu? Ada tuh ayatnya? Ada ayatnya kan? Jadi kemana Injil kalian itu? Kalau memang Injil yang dimaksud bukan yang ini, karena itu tulisan manusia toh, beda banget toh. Yang dimaksud di sini yang turun dari Allah langsung kepada Nabi Isa. Mana Injil kalian? Hilang kah? Itu problem pertamaku. Kalau ada yang bilang Injil yang dimaksud bukan ini, fine, nggak apa-apa. Memang beda kok gitu. Isinya aja beda dengan ini. Isi ini. Nah, problem kedua, kalau memang bukan ini Injilnya, bukan ini, lantas kenapa masih banyak orang Islam, bahkan ustadz-ustadz terkenal yang pakai ayat dari sini? Entah itu untuk membuktikan Muhammad ada di sini, atau untuk membuktikan Islam benar, atau untuk membuktikan Quran benar, atau untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kenapa masih sering pakai ayat dari sini? Kan Injilnya bukan ini. Injil kami tulis manusia loh. Matius, Paulus. Injil di sini kan bukan tulisan manusia. Diturunkan Allah kepada Isa. Ini yang nulis Yohanes, Matius, Lukas. Loh, kok kalian masih pakai ini? Bahkan ada yang bilang Muhammad ada di kitab Yohanes, Muhammad ada di kitab Kidung Agung. Kan Injilnya bukan ini. Injil yang berbeda toh, kitabnya berbeda. Kenapa masih pakai ini? Itu double standar ya. Itu kanak-kanakan. Kalau kalian bilang ya Injilnya beda, yang dimaksud Al-Quran itu yang diturunkan langsung oleh Allah, beda dengan kalian yang ditulis manusia. Ya kalau beda, sampai di situ aja. Tapi jangan saat ayatnya menguntungkan kalian pakai. Ini lihat Yohanes 17 ayat 3, membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kenapa pakai ini? Kan ini tulisan Yohanes. Tapi Injil kalian kan dari Allah pada Isa. Beda dong. Jangan pakai. Oke. Mungkin sebagian nggak bilang Injilnya bukan ini. Mungkin kalian bilang Injilnya ini. Seperti yang kami punya. Cuman yang kalian punya sekarang orang Kristen sudah diubah-ubah, sudah dipalsukan, sudah diselewengkan, sudah korup, sudah dirusak oleh manusia dan sebagainya. Seperti banyak yang bilang begitu kan, banyak yang ngejek, bahkan banyak ada juga yang komen di channel ini, udah diubah-ubah, udah direvisi punya kalian itu, banyak versinya itu nggak benar lagi, nggak seperti yang awal lagi. Ada yang komen, banyak komen begitu. Oke, kita ikuti lagi alur mainnya. Kalau memang begitu, pertanyaanku, problemku sama, kenapa masih banyak yang pakai? Kalian, teman-teman muslim, bahkan ustaz-ustaz sering pakai ayat dari sini. Katanya udah diubah, kenapa masih dipakai? Kenapa masih ada yang bilang Yohanes 16 dan 14 itu menubuatkan Muhammad? Kan udah diubah. Sekali lagi ini double standar ya. Kenapa kalian bilang udah diubah, tapi saat itu menguntungkan kalian, saat ayatnya seolah membenarkan Islam, Al-Quran, itu kalian pakai? Simpel ya pertanyaanku. Dari mana kalian tahu yang kalian pakai itu, ayat yang kalian coba itu bukan ayat yang diubah? Dari mana kalian tahu? Apakah kalian adalah hakimnya untuk menentukan ayat mana yang diubah, ayat mana yang nggak diubah? Saat kalian membuktikan Yesus itu Tuhan, Yesus itu mati di salib, ini ada jelas ditulis di sini Yesus mati di salib. Bahkan Yesus sendiri yang bilang dia akan mati. Tapi kalian bilang itu udah diubah. Tapi saat mau kalian pakai yang cocok sama kalian, nah ini lihat Yesus bukan Tuhan, itu gak diubah. Double standar. Dan kalian tahu yang kalian pakai itu gak diubah. Entah yang kalian pakai itu yang malah sudah diubah, dan yang kalian pakai yang gak diubah. Dari mana kalian tahu? Kalau kalian punya yang asli, tunjukkan sekarang. Baru itu jelas ada pembandingnya. Baru bisa kita percaya ini sudah diubah karena kalian punya yang asli. Kalau gak ada punya yang asli, jangan banyak ngomong. Jangan asal bunyi kita udah diubah, udah direvisi, udah beda sama yang awal. No. Dengan banyak manuskrip tertua yang ada sekarang memiliki isi yang sama, akurat dengan Alkitab yang ini. Alkitab kami sekarang ini punya manuskrip tua banyak banget, ribuan jumlahnya, dan isinya sama, menceritakan hal yang sama, menceritakan makna, poin, inti yang sama. Jadi jangan bilang udah diubah kalau kalian nggak punya yang asli. Kalau kalian punya asli, tunjukkan sekarang yang bisa kalian buktikan untuk membandingkan yang ini dan yang asli itu, dan yang asli punya kalian dengan manuskrip yang ada. Begitu baru bersuara.
Jangan asal banyak komen seperti yang komen-komen ini. Oke? Dan problem keduanya dari sini, kalau kalian bilang Injilnya yang punya kami juga, tapi udah diubah-ubah, ya nggak mungkin, karena kan Quran bilang Injilnya berasal dari Allah, diturunkan kepada Isa. Punya kami kan ditulis oleh murid-murid Yesus, manusia. Jadi nggak mungkin dong Injilnya yang ini. Itu problem keduanya. Jadi kembali ke persoalan Quran surah Maryam tadi, ayat 30. Dari mana asal Injil? Al-Quran bilang dari Allah kepada Isa. Maaf, Yesus gak pernah menerima Injil seperti Muhammad menerima Al-Quran. Gak ada. Yesus itulah Injil itu sendiri. Yesus itulah gospel itu, kabar baik itu. Dialah yang membawa hal baik itu. Lalu ditulislah kabar baik yang hidup itu oleh murid-muridnya. Ditulislah bersumber dari Yesus sendiri. Jadi kalaupun mau dibilang Yesus itu gospel, Injil itu. Lalu yang saat Injil jadi kertas, itulah baru tulisan para murid, para rasul. Begitu sejarah Injil, sejarah perjanjian baru. Itu gak bisa dibantah, itu sejarah. Dan bahkan kalian memakai itu untuk ejekan toh, seperti untuk kubahas di awal. Jadi gak pernah Yesus menerima Injil. Jadi kembali kayak tadi, kita punya dua opsi, antara Quran surah Maryam tadi benar atau salah. Gini, kalau Quran surah Maryam tadi benar, yaitu Injil diturunkan oleh Allah kepada Isa. Kalau itu benar, maka kalian nggak berhak memakai ini. Cuma ayat sesuka kalian, nggak berhak. Sama sekali nggak berhak. Karena beda, ini tulisan manusia. Kalian sendiri juga tahu toh, kalian ejek toh. Teman-teman yang Islam banyak yang mengejek, yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau ini benar, seperti kalian percaya ini benar toh, berarti Injil dari Allah ke Nabi Isa. Sementara faktanya yang ini tidak. Jadi jangan pakai ini, kalian nggak boleh pakai. Cari aja Injil kalian. Tadi sudah aku bilang, cari Injil kalian yang dimaksud di sini. Udah hilang. Tapi kan Allah berjanji menjaga Injil, melestarikan, memelihara Injil. Silakan cari Injil kalian sendiri, karena beda. Bukan cuma dari asal muasal beda, bahkan isinya beda, banyak yang beda. Jadi cari aja Injil kalian. Nah itu kalau Quran tadi benar. Nah kalau Quran surah Maryam tadi salah, dikatakan Injil berasal dari Allah kepada Isa. Kalau itu salah, dan memang fakta sejarahnya salah ya, karena Injil yang ini berasal dari tulisan murid-murid Yesus, bukan dari Allah kepada Yesus. Oke lah, jadi kalau ini salah, sama aja, hasilnya sama aja. Kalian juga nggak berhak memakai ini. Kenapa nggak berhak juga? Karena Al-Quran aja salah tentang asal muasal Injil. Kalau gitu ngapain harus percaya saat Al-Quran berkata Injil juga adalah kitab orang Muslim. Taurat, Zabur, Injil adalah kitab orang Islam juga, yang berasal dari Allah. Ngapa itu dipercayai kalau soal asal muasalnya aja udah salah? Jadi entah itu benar, pernyataan surat tadi benar atau salah, keduanya berarti kalian nggak boleh pakai Injil ini. Karena hal yang gue bilang tadi, kalau ini benar berarti bukan ini Injil kalian dimaksud di sini. Cari Injil kalian. Kalau ini salah, berarti kalian nggak berhak juga pakai ini, karena soal asal muasal aja ini salah. Kenapa harus dipercaya bahwa ini mengatakan ini Injil juga kitab kalian? Berarti ngaco dong. Dan fakta sejarahnya memang Injil ditulis oleh manusia, bukan dari Allah ke Nabi Isa atau ke Yesus, bukan. Itu fakta sejarah, dan kalian tahu dan kalian ejek atau sepelekan hal itu loh. Iya toh? Kecuali Injil yang dimaksud di sini bukan Injil yang ini, yaitu urusan kalian. Silakan cari Injil kalian, jangan pakai yang ini, karena asal muasalnya beda. Oke, kurasa itu aja mau bahas di video kali ini teman-teman. Silakan diperhatikan bagi kalian yang nonton, teman-teman yang Kristen, supaya lebih mengerti tentang hal ini. Teman-teman yang Muslim silakan aja dipertimbangkan apa yang saya sampaikan dari tadi. Ya, kurasa itu aja. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Oke, dan seperti biasa, bye.